makhluk hidup berbahagia. Kanan kepen sang si sen zhun lian si no fo chen huo chong li dai chuan chen zu shi tan chen zu zhun liang huang bao chan qian fo du dai. Kanan si zhun诸佛菩萨的加持，今日拜忏功德圆满。在求超度王子被报名的各位历代宗亲主席们，产生灵延请在助，须持灵等。也感恩我们的这个功德主、报名者、赞助者、供养者中等身体健康和家平安。师兄师姐semuanya selamat malam. Tanpa terasa kita selesai sudah 5 bab, luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua, yang di rumah juga. Nah, Anda bisa lihat hari ini kita telah memajang yaitu persembahan yang di meja-meja ini adalah pajangan yang para umat yang ikut live streaming di rumah, mereka tidak hadir, mereka juga mempersembahkan persembahan per meja. Jadi kalau ingin Sesiung Seje, yang di situ masih ada meja yang kosong, nah kepada Sesiung Seje kalau ingin menjadi donatur per meja, silakan hubungi official kita. Dan Anda juga kalau ingin menjadi donatur yang semuanya satu meja dan kita berkumpul menjadi satu meja juga ada, silakan hubungi official kita. Kita terima kasih sekali karena berkat Anda yang menjadi donatur, maka hari ini upacara kita berjalan dengan lancar dan sempurna. Jadi tak lupa saya ucapkan terima kasih 我们感恩所有的师兄师姐们赞助我们的法会，供养一桌一桌的公平你们功德无量。那还有机会给大家，大家如果想供养一桌一桌的，欢迎大家联络我们的 official。那么有随意供养的也有，欢迎大家来报名参加。我们在我们的 official 也在等着你们，他们现在还是在处理。谢谢你们功德无量。那么我长话短说，我们交给莲普上师。Maka kita persingkat waktu, kita silakan kepada Lian Cui Sangsi ya, Lian Cui Sangsi untuk berceramah. Marilah kita sekali lagi kembali dalam bersikap anjali. Terlebih dahulu kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Maha Guru kita, Acara Lian Sheng Hofo Padma Kumara Putih, kepada Guru Silsilah Tantrayana Satya Buddha, kepada seluruh adinata yang ada di dalam pertobatan Kaisar Liang, kepada seluruh para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa dan Kepala Dadakini yang bersemayam di altar mandala. Om Kulu Lian Sheng Shri Hom. Selamat malam untuk Sangse, untuk Cuciao dan untuk Sesiung Seje sekalian yang di wihara maupun di rumah. Selamat malam. Mungkin karena capek ya. Nah, sudah lama sekali kita paichan, tidak pernah 1 hari 2 kali ya Sesiung Seje. Nah, sekarang 1 hari 2 kali, jadi belum terbiasa ya. Lewat jam pertama semangat, jam kedua sudah mulai lesu. Kenapa? Sudah mulai capek ya. Sesiung Seje kita paichan ya. Kalau menjadi umat Buddha, banyak yang bilang menjadi umat Buddha itu susah. Kenapa? Ya, umat Buddha itu harus melakukan banyak hal. Ya, salah satunya pertobatan. Selain melakukan pertobatan, harus berdana, harus melakukan berbagai macam kebajikan, ya, kebaikan. Terus ada yang bilang, saya sudah ikut paichan bertahun-tahun, ikut paichan sudah berkali-kali. Saya juga sudah ikut berdana. Ya, dan dari dana kecil sampai dana besar saya sudah pernah berikan. Terus dia bertanya, kenapa saya punya kehidupan sama seperti biasa saja, ya, tidak lebih baik dan juga tidak lebih buruk. Terus kemudian dia membandingkan dengan diri orang lain. Dia melihat orang lain tidak melakukan apapun, ya, tidak ikut paichan, tidak berdana, tidak juga melakukan kebajikan, tapi orang itu hidupnya jauh lebih baik. Nah, kenapa bisa begitu Sesiung Seje? Nah, di sini saya kasih tahu Sesiung Seje ya, takaran diri kita dan diri orang lain itu tidak bisa disamakan Sesiung Seje. Ya, kita sama orang lain itu tidak bisa disamakan.
Apa yang kita perbuat belum tentu orang lain perbuat. Ya, orang lain perbuat belum tentu kita yang perbuat. Kita berbicara bukan hanya perilaku tindakan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang. Kenapa? Karena orang yang beragama Buddha mengetahui adanya yaitu tumimbal lahir, ya, terlahir kembali. Selain kita mengenal tumimbal lahir, juga kita mengenal yang namanya hukum karma sebab dan akibat. Nah, untuk mempermudah Sesyong Suci, untuk mempermudah saya penjelasan, saya pakai sebuah contoh ya Sesyong Suci, agar kita semua mengerti. Mengapa kita melakukan kebajikan secara terus-menerus kita belum merasakan efeknya? Orang lain tidak melakukan apa-apa tapi kehidupannya makin lama makin membaik. Misalkan kita punya segelas air ya, seukuran ini ya Sesyong Suci. Kita punya air seukuran ini. Kita punya air, kita tuangkan ke dalam satu wadah. Kita bilang seperti panci ya. Kalau ibu-ibu masak, satu gelas air kita masukkan ke dalam panci. Kemudian kita masukkan juga garam 1 sendok makan. Kita aduk garam dan air di dalam panci. Rasanya apa? Asin, bukan hanya asin, tapi sangat asin. Kita umpamakan Sesyong Suci. Kita punya pahala ini bagaikan segelas air yang sudah kita timbun pada kehidupan lampau. Garam kita ibaratkan apa? Karma-karma jelek atau karma-karma buruk yang telah kita perbuat pada kehidupan lampau, yang telah kita bawa pada kehidupan sekarang. Dan perbuatan kita sekarang juga ditambah. Ya, jadi kita ini memiliki hanya 1 gelas air putih dan 1 sendok makan garam. Jadi terasa sangat asin. Kalau kehidupan sekarang kita melakukan kebajikan, Sesyong Suci, berarti kita sedang mengisi kembali air di dalam panci. Betul enggak? Kita isi air dalam panci. Sekali kita berbuat kebajikan, 1 kali gelas ini kita isi air. Kita kali ini ikut paichan, kita tuangkan di dalam panci 1 gelas air ini. Kita melakukan kebajikan, kita tuangin juga air. Lama-lama air di dalam panci itu penuh Sesyong Suci. Garam yang tadi terasa asin, masih asin enggak? Tidak. Tapi masih ada enggak garamnya? Ada. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kehidupan kita belum berubah menjadi lebih baik? Kenapa Sesyong Suci? Karena ketika kita melakukan kebajikan, setelah kita melakukan kebajikan, kita masih melakukan yang namanya kesalahan. Jadi di samping kita ngisi air, kita juga kasih garam. Walaupun mungkin takaran garamnya tidak banyak, ya, tapi mempengaruhi rasa asin itu Sesyong Suci. Betul enggak? Betul ya. Nah, jadi sekarang ini kalau kita paichan, kita bertobat itu Sesyong Suci, itu kita menambah lebih banyak air. Kita ngisi airnya lebih banyak, double. Kita melakukan kebajikan, kita berdana, kita tambahin lagi itu airnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa teman kita tidak bertobat, tidak melakukan kebajikan, tapi kehidupannya baik saja, sangat baik daripada Anda? Karena takaran airnya Sesyong Suci tidak sama dan takaran garam. Kalau kita mungkin kita bawa 1 gelas air dan 1 sendok garam, 1 sendok makan. Tapi teman Anda mungkin pada kehidupan lampau dia itu sudah bawa air 1 gentong Sesyong Suci. 1 panci tadi sudah terisi penuh. Garamnya 1 sendok tadi. Ya. Nah, sekarang dia sedang menikmati buah karma baiknya. Kalau dia tidak menambah air Sesyong Suci, dia hanya melakukan kehidupannya sehari-hari, dia tidak tahu kehidupannya ternyata apa. Sehari-hari tidak dia melakukan, pasti ada kesalahan. Dia tambahin sedikit garam. Lama-lama air yang tadi 1 panci tadi akan terasa asin. Hanya waktunya belum tiba. Ya, jadi jangan Anda bilang, dia tidak paichan enggak apa-apa, dia enggak kongyang juga enggak apa-apa, toh hidupnya masih jauh lebih baik dari saya. Karena kita bawa karma kita pada kehidupan lampau itu tidak sama Sesyong Suci. Jangan Anda bandingkan dengan diri Anda dengan orang lain.
Ya, Anda menjalani sehari-hari kehidupan Anda sama orang lain itu juga pasti tidak sama. Ya, kita jangan memperdulikan orang lain buat apa. Yang harus kita pedulikan apa? Diri kita sendiri sudah melakukan apa? Ya, kenapa? Kita tidak bertanggung jawab untuk diri orang lain, tapi kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Satu kali kehidupan ini terlahir menjadi manusia, bisa mendengar Buddha Dharma, bisa menyelami Buddha Dharma, itu adalah hoki Anda, Siung Suci. Berarti apa? Pada kehidupan lampau Anda itu telah menanam bibit buah karma yang baik. Walaupun mungkin gak banyak uang. Ya, uang, ada orang berkata, uang belum tentu menentukan kebahagiaan seseorang. Ya, kenapa? Banyak orang kaya tidak bisa menikmati uangnya, Siung Suci. Kenapa? Orang kaya sibuknya mencari uang terus. Dia mencari, setiap hari sibuk mencari uang. Ketika dia sadar dia sudah tua. Dia mau menikmati uangnya sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Makan dipantang, makan manis diabetes. Makan yang mahal lobster kolesterol. Benar enggak? Mau perjalanan jauh, jantungnya enggak kuat, sudah pasang ring. Kebahagiaan bukan dinilai dari uang. Kalau Anda bisa melihat diri Anda sendiri, Anda sebenarnya sangat orang-orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Berbahagia masih bisa menyadari berbuat kebajikan. Menanam kembali apa yang telah Anda peroleh sekarang untuk kehidupan yang lebih baik pada kehidupan kita yang akan datang. Ya, nah itu dari saya. Jadi berharap Siung Suci besok terus bersama kita dalam ikuti pertobatan sampai dengan bab ke-10 agar sempurna. Om Kulo Lien Sheng Siti Hom. Kita berikan waktu dan kesempatan kepada Lien Pu Sangse. Mari kita beranjali sejenak, kita kembali mengucap syukur dan terima kasih kepada Maha Guru, pada Guru Silsilah, para adinata dalam pertobatan, Kesar Liang, para adinata yang bersemayam di altar Vihara Vajrabhumi Sriwijaya, telah memberkati upacara ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Lien Sheng Siti Hom. Ngatur posisi duduk. Kenapa? Saya pun capek ya. Selamat malam untuk Sangse, para Cuciao, Tangju, Siung Suci semuanya. Capek enggak? Kalau yang enggak capek bohong ya. Pasti capek, duduk aja capek ya. Apalagi kuipai ya. Apalagi nyanyi ya. Pasti sangat capek sekali. Tapi capeknya terbayar. Waktu pulang tidur, tidak terasa. Besok pagi bangun lagi. Kesiangan. Betul. Ya, tadi sudah kita dengarkan dari Rincui Sangse ya, mengatakan bahwa sangat beruntung sekali kita bisa mendapatkan kelahiran sebagai manusia. Nah, di dalam kitab Pertobatan Kesar Liang ini mengatakan untuk bisa menikmati sebuah karma baik yang kita buat ya dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang lalu itu sangat sulit. Semua membutuhkan faktor penentu. Apa faktor penentunya? Yaitu bagaimana mematangkan buah karma itu, bibitnya biar bisa bertumbuh. Seperti kita menanam tanaman, ya satu benih kita tanam di suatu tempat dan dia membutuhkan tanah, membutuhkan sinar matahari, membutuhkan pupuk dan membutuhkan yang lainnya supaya bisa mendukung kehidupan benih tersebut. Seperti juga kita manusia, kita hari ini bisa mengadakan dan mengikuti upacara Paichan ya. Ini juga sebenarnya karma baik kita sedang diproses supaya bisa tumbuh bibit karma tersebut. Kita punya kesempatan bersama-sama melafal sutra, bernamaskara, melafal nama Buddha. Ini juga adalah semua faktor penentu untuk menciptakan buah karma baik kita ya, dan mengikis buah karma buruk kita. Nah, tadi di dalam pertobatan ini dikatakan tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada ketika kita hidup di dunia. Nah, kita harus punya satu pemikiran apa? Yaitu
hidup kita ini cuma satu kali ini aja, kita harus berpikir demikian. Kemungkinan kita tidak jadi manusia pada kehidupan mendatang. Nah, di situ di dalam kitab pertobatan Kaisar Liang ini dikatakan apa? Kita harus selalu berpikir bahwa kita punya kesempatan jadi manusia ini only one. It's satu kali. Belum tentu kehidupan mendatang kita bisa jadi manusia lagi. Nah, makanya ketika kita jadi manusia, gunakanlah tubuh kita sebagai tubuh manusia ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ada yang dikatakan dalam istilah Buddha yaitu rensen nante ite. Artinya apa? Tubuh manusia, tubuh jasmani sulit didapat, sekarang kita dapat. Ya, kita juga butuh karma baik supaya bisa memiliki tubuh jasmani yang sempurna. Dalam kita memperoleh kehidupan mendatang, misalnya kita jadi manusia, kita juga perlu karma baik bisa jadi manusia. Kenapa? Karena di dalam pertobatan tadi kita ceritakan di dalam kitab ini menceritakan apa? Untuk terlahir ke alam yang lebih baik, ya. Semua makhluk-makhluk yang menderita di alam samsara itu, mereka itu selalu mengikuti satu putaran atau rotasi. Jadi mereka itu seperti kita cautu, ya, logikanya seperti cautu. Artinya apa? Memindahkan mereka ke alam yang lebih baik dari alam yang sebelumnya. Nah, kalau kita baca dari alam neraka, ya, mereka jadi hewan dulu. Sudah jadi hewan mungkin nanti mereka masuk lagi ke dalam alam setan kelaparan. Waktunya sangat lama, ya, berkalpa-kalpa. Kita bisa paican, kita bisa baca kitab pertobatan Kaisar Liang ini. Ini suatu berkah untuk kita semua Siung Suci. Ya. Nah, beberapa gelintir orang aja yang mau paican. Ya. Kenapa? Ada yang tidak suka paican. Coba kalau seandainya dia tahu kita ini manusia itu punya tanggal meninggal selain kita punya tanggal lahir, ya. Kalau kita tahu tanggal meninggal kita, ya, tanggal meninggal kita umpama besok, hari ini ada kesempatan mau paican, tidak mungkin gak datang paican. Dan apalagi sudah tahu setelah meninggal kamu masuk ke alam neraka. Tidak mungkin kamu nggak baca Cing, nggak baca sutra. Seperti cerita Usnisa Wijaya Dharani, Chunsen Toloni. Kenapa bisa muncul? Yaitu dewa, dia sudah mendengar bahwa dia akan meninggal, masuk ke alam kesusah, alam yang menderita. Akhirnya dia ketakutan, dia cari siapa? Cari Dewa Indra. Sakranam Dewa Indra. Sakranam Dewa Indra pun tidak punya cara untuk mengatasinya. Akhirnya cari siapa? Cari Sakyamuni. Dan Sakyamuni mempunyai cara atau jalan keluar supaya terhindar dari alam penderitaan. Bukan berarti tidak berreinkarnasi. Ya. Nah, itulah. Jadi jangan kira sudah paican kita nanti reinkarnasi jadi manusia lagi, ini pasti. Belum tentu, ya. Nah, karena apa? Karma-karma pendukung kita untuk jadi manusia kembali itu perlu ada kita cari dan kita kumpulkan benih-benihnya, bibit-bibitnya itu, ya. Nah, ini ada satu cerita lelucon, ya. Kebetulan ini mau bulan Ulambana nih, cerita lelucon, satu lelucon untuk Anda. Anda mau ketawa, kalau Anda tertawa tidak apa-apa, tidak tertawa juga mungkin nggak ngerti, ya. Nah, belum cerita udah ketawa. Apalagi saya udah cerita, ya. Ini cerita Ulambana. Cerita Ulambana biasanya kalau Ulambana ini orang-orang yang sakit biasanya kalau sudah dekat-dekat Ulambana, kepercayaan masyarakat, ya, Ming Chien Sin Yang, dia bilang, kalau sakit dekat-dekat bulan Ulambana, syukur-syukur bisa lewat cui, dia bilang. Enggak lewat cui, syukur-syukur lewat capgo. Enggak lewat dua-duanya, Amitabha. Ya, selalu bilang begitu, ya, kepercayaan rakyat, ya. Nah, jadi ini ada cerita lelucon. Cerita lelucon ini seorang pedagang elektronik, ya. Pedagang elektronik punya toko besar. Karena dia sakit, dia meninggal. Tinggalkan banyak harta kekayaan. Waktu dia meninggal, arwahnya berjalan ke sana ke sini.
warawiri kalau orang bilang ya, Palembang bilang ya. Paulai, Pautsi, nggak tahu kemana. Jadi akhirnya dia bertemu dengan siapa? Dengan utusan, yaitu utusan kalau kita bilang malaikat lah. Ya, bertemulah dengan seorang malaikat. Ditanya oleh malaikat, woi, kenapa kamu jalan sana jalan sini? Ya, saya lagi bingung, dia bilang. Nah, kenapa bingung? Ya, saya mau pulang, dia bilang. Saya kan baru mati, dia bilang. Ya, kalau kamu mau mati, cuman ada dua jawabannya. Mau pergi ke surga atau pergi ke neraka, kata malaikatnya. Ya, jadi orang mati tadi, si bos tadi bilang, di neraka rame enggak? Di surga rame enggak? Jadi malaikat tanya sama dia, kenapa kau urusin mau rame yang di mana, di surga atau di neraka? Nah, dia bilang, kamu salah malaikat, karena saya mau tanya yang mana lebih rame. Saya mau ke sana. Untuk apa kamu ke sana? Karena saya mau buka toko lagi. Mau jualan. Ini cerita roh yang sangat melekat dengan dia punya kehidupan duniawi yang dia tidak bisa tinggalkan. Ya, ini cerita, makanya kita itu juga seperti itu nanti. Ya, kalau kita ditanya, di mana? Di surga apa neraka? Tanya sama malaikat. Di surga ada vihara enggak? Di neraka ada vihara enggak? Ya, kalau kamu nanti ditanya oleh utusannya ya, ditanya, kamu tuh harus pintar tanya, di neraka ada surga ada fotang enggak? Ada vihara enggak? Atau di surga ada vihara enggak? Jadi jawabnya di mana? Surga ada vihara, neraka pun ada vihara. Ya, kenapa? Kalau tadi sore kita baca pertobatan itu di kitab yang Mang Paucani ada cerita. Itu apa? Raja neraka pun dia bisa merubah wujudnya menjadi siapa? Yaitu menjadi Dewa Vaisravana. Tahu Dewa Vaisravana? Dewa Vaisravana itu adalah Jambala Kuning. Yaitu 4 raja langit salah satunya. Towen Tian Wang, Pisamen Tian Wang. Ya, dia turun juga ke neraka. Dia juga menyelamatkan makhluk-makhluk neraka. Siapa yang diselamatkan? Yaitu adalah korban-korban jenderal-jenderal perang yang masuk di neraka. Diselamatkan atau diberikan cautu oleh yang kita sebut dengan Vaisravana. Makanya kalau kita lihat gambar ya, gambar roda kehidupan, Liu Tao Lun Hui itu ya, ada marah kehidupan, bentuknya mahakala itu, di tengahnya ada roda ya. Di bawahnya juga kita lihat gambar-gambar itu, di sana ada Pisamen Tian Wang, Vaisravana di alam neraka. Kalau Anda pernah lihat gambar roda kehidupan. Ya. Kalau di atas gambar Sakyamuni lagi menunjuk kepada Ananda. Suruh jangan masuk ke 6 alam gati. Nah, ya. Jadi nanti kalau kita meninggal jangan ditanya di wihara di neraka ada wihara enggak? Di surga ada wihara enggak? Ya, nanti kamu dibilang di neraka ada wihara, pergi kamu ke neraka. Jangan tanya juga, mana yang lebih rami? Surga apa neraka? Dibilang neraka lebih rami, banyak teman. Surga dikit teman ya? Enggak. Kenapa? Karena Maha Guru bilang, karena selama masa hidup kita, apa yang pernah kita perbuat, ya, apa yang sering kita buat, apa yang sering kita lakukan, itu akan tertanam. Nah, ketika kita meninggal, semua itu akan muncul di hadapan kita. Ya, makanya kita kalau sering ke vihara, sering syufa, kalau kita meninggal, kita pasti yang terutama teringat apa kemungkinannya? Yaitu ke vihara. Walaupun vihara tidak ada sembahyang, tidak ada sadana, ketika Anda meninggal, Anda ke vihara, itu para Buddha Bodhisattva di vihara pun akan memberikan cahaya pemberkatan kepada Anda, termasuk para Dharmapala. Anda jangan kira setelah Anda menjadi roh, karena Anda sering ke vihara, Anda bisa lalu lalang masuk ke vihara. Kenapa? Karena di vihara itu ada dewa Dharmapala, dewa penjaga. Dia tidak memberikan sembarang orang masuk, ya.
Kalau sekarang kita jadi manusia kita boleh berlalu lalang masuk, ketika kita jadi roh kita belum tentu bisa masuk. Kenapa? Mau masuk di sini, di wihara, itu ada dewa penjaga, yaitu adalah Qialan Zunzi dan Weito Pusa, minimal itu. Kalau dia sudah jaga kamu, kamu lihat Kuan Kong aja, mukanya begitu seram, ciut nyali kita ya. Sisip-sisip kata orang Palembang, mantra yang kita ingat, disegak oleh Kuan Kong sekali, ngapo kau kesini, lupa mantranya. Di buku Secun pernah ceritakan di buku Mahaguru ya, ada roh yang meninggal. Dia cuma teringat pergi vihara aja, dia bilang cari Mahaguru. Begitu dia sampai di vihara, dia lihat ada orang sembahyang, dia senang sekali hatinya. Dia bilang apa? Ini saya dapat pemberkatan bisa cautu, ada orang lagi syufa. Ternyata apa? Ternyata tidak segampang yang dia pikir. Begitu dia masuk dicegat. Stop. Siapa kamu? Mau kemana? Saya mau datang ke dalam ikut syufa. Kamu siapa? Saya muridnya Mahaguru. Kamu murid Mahaguru? Bisa baca mantra apa kamu? Ditanya. Ketika dia muter kepalanya, mantra apa ya? Waktu hidup dia kan jarang-jarang syu, datang-datang wihara aja, dia bilang ya. Iya, dia teringat mantra apa? Mantra catur sarana, dia bilang. Bukan langsung dia bilang saya ingat mantra catur sarana, suruh coba baca mantranya. Nah, mantra catur sarana disuruh baca. Bacalah dia. Oke, boleh masuk kamu. Berhasil. Ya. Nah, Sesiung Sece, kalau Anda suatu hari demikian ya, syukur-syukur kalau kita lagi tongsiu di sini ya, ada sangse ya, bisa kita lihat, ada roh siapa ini datang nih. Langsung ngomong, ada roh si A di belakang, yang duduk di belakang lari semua. Makanya itu syufat jangan di belakang, duduk di depan, ya. Tahu nggak? Di belakang ada roh siapa? Ada para jambala di belakang Anda. Tuh betulan ada altarnya. Ya, betul enggak? Ini cerita, bukan saya mengarang, yang cerita dari buku Mahaguru itu memang saya ceritakan. Saya ambilkan supaya buat Anda itu tidak tegang, supaya Anda lebih cepat mengerti. Ya, jadi jangan seperti pedagang tadi, ditanya mau ke surga apa neraka, dia tanya dulu, yang mana rame, dia bilang. Kenapa kau tanya rame? Nak buka toko lagi. Itu tidak bisa cautu itu kalau demikian. Itu ada roh yang demikian. Secun ada bilang. Itu yang roh yang keras kepala. Makanya perlu para fufa itu seperti Xiao Mentase itu ya. Muka raja hantu muka terbakar itu yang memaksa mereka untuk cautu. Termasuk Ti Chang Wang Pusa pun mengeluarkan bendera 7 bintang kepada roh-roh yang keras kepala tidak mau dicautu. Ya, nah itulah. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Om Mani Padme Hum. Kita kembalikan kepada Lien Yen Sangse. Kalau saya dengar Tua Sangse ceramah, saya langsung ingat satu lagu. Karena Pak Ican ini selalu bernyanyi, betul tidak? Ya, ini dia si jali-jali. Betul nggak? Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit, tidak peduli sayang. Asalkan Tuhan senang di hati. Kalau Pai Chan capek sedikit tidak peduli, yang penting kita semuanya Xiao Ye Chang, karmanya terkikiskan. Betul tidak? Nah, itulah lagu Jali-Jali ya. Saya pun ada satu cerita mengenai lelucon juga. Tapi lelucon ini saya kasih tahu, Anda sering memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, terus akibatnya semuanya terganggu, akibatnya sendiri juga terganggu. 我们的人很自作自己，然后我们不管人家的事，不关我的事，对不对？其实人家的事就是我们的事。Masalah orang sebenarnya
orang banyak, masalah orang banyak, demi kepentingan orang banyak, sebenarnya adalah demi kepentingan diri kita sendiri. Gara-gara kita sendiri, sehingga orang lain pun terganggu. Contoh bagaimana, ini leluconnya datang. Ada mobil ya sama kios bensin, tahu kios bensin? Nah, kios bensin ini, mobil ini membawa apa? Membawa yaitu minyak goreng. Nah, sekarang minyak goreng. Mobil truk bawa minyak goreng. Dia berantri untuk isi minyak. Untuk isi minyak pertalit. Ya, tahu pertalit? Bensin, ya dah. Nah, antri lama sekali. Jadi dia tanya sama tukang di kios tuh, mana minyaknya? Sebentar lagi sampai, dia bilang. Sebentar, dia tunggu, 5 menit, 10 menit tidak sampai. Dia tanya lagi, mana sampainya? Ya, mobilnya itu sedang antri juga. Mobilnya yang bawa pertalit itu lagi antri apa? Lagi antri solar. Karena mobil truknya isinya solar. Nah, isinya solar, lagi antri solar. Jadi dia teleponlah kepada yang antar mobil, antar bensin itu. Kepada saya lagi antri solar. Nah, yang antri solar itu dia di kios bensin juga, betul enggak? Di kios lain. Dia bertanya lagi kepada kios, kenapa lama sekali? Nah, karena apa? Karena karyawannya sedang antri makan. Antri makan. Ya. Antri makan, nak makan, jam makan. Ya, mau makan. Dan jadi ditanya lagi, kenapa antri makannya lama sekali? Karena yang masak masih menunggu minyak goreng. Minyak gorengnya belum diantar. Wah, diteleponlah yang tukang masak itu. Kenapa lama sekali? Saya antri minyak goreng. Kenapa? Jadi dikasih tahulah, ya karena mereka sedang mengantri minyak goreng kepada yang isi bensin tersebut. Yang isi bensin, lah yang ngantri minyak goreng akulah yang dibawa ini belum. Nah, jadi minyak goreng itu sedang mengantri bensin. Jadi kapan selesainya saya tanya. Kapan selesainya? Nah itulah kita. Kita selalu mengantri, ya dak? Selalu menunggu, ya dak? Selalu mempunyai alasan. Nah itu kita. 我们以为我们最大，原来最后我们是最小被害者。Jadi kita kira kita adalah orang yang paling penting, ya dak? Biarin orang lain saja. Ternyata akibatnya sendiri juga. Karena yang dia tunggu minyak goreng belum masak. Justru lah. Berkeliling di dunia ini semuanya adalah apa namanya? Reinkarnasi, roda selalu berputar. Jadi satu mempunyai kepentingan satu, satu mempunyai kepentingan satu. Maka kita jadi orang harusnya tahu jangan mementingkan diri sendiri. Karena akibat Andalah yang membuat Anda sendiri yang antri sendiri, susah sendiri. Nah, demikian, ini jika sesyauhua很好的, ini benar-benar terjadi ini. Betul tidak? Saya juga rasa demikian. Jadi yang tadi juga kita paican capek, sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita senang paican dan karma kita hilang. Betul tidak? Makanya Sangse selalu menghibur diri. Sebelum paican pun menyanyi. Kenapa? Capek sedikit tidak peduli. Besok pagi bangun agak siang dikit baik. Besok pagi bangun agak siang, ya toh. Biasanya pukul 5, pukul 6, kita pukul 7, pukul 8 gitu.
Ya dah. Jadi makanya tadi kita juga makannya agak telat sedikit, tapi tidak antri kita. Betul. Kemarin kita antri, mau lari cepat nggak bisa. Oke, ya, saya rasa demikian. Kita besok jangan lupa, yaitu pukul 3.30 lagi ya untuk bab ke-6 dan ke-7. Kita terima kasih kepada sesiung-sesiung yang ada di YouTube, di Facebook, dan di TikTok yang telah ikut kita punya acara kita ya. Semuanya yang belum sempat kita ucapkan atau kita sebutkan nama Anda, semuanya saya sudah lihat semua ya. Semoga para Buddha Bodhisattva memberkati Anda. Kalau Anda ingin disebutkan karena kita jam 3 kita akan sapa, tapi jam 7 malam kita tidak sapa lagi. Kenapa? Takut terlalu malam kalau sapa lagi, 2 kali sapa ya. Jadi Anda tulis tidak apa-apa, akan kita lihat dan kita ucapkan terima kasih semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Hanya bisa disebutkan 1/2. Oke, 1/2, 1/3, dan 1/8. Oke, kita kembali ke Cuciao kita. Demikianlah Dharma Desana dari para Fadza Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan mohon Maha Guru untuk memberkati. Karena Sijun的加持. Mari kembali menghadap altar. 主真佛观想大礼拜100根本传真上师及十方三世一切佛 Om Ahum 200诸菩萨 Om Ahum 300护法金刚 Om Ahum 4平等举手。好的，我们明天3点半见。Kita pukul 3.30 besok.